Selamat pagi, selamat siang, sore maupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Saya Franky Julian Pinento dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang akan membawa pelajaran fisika dengan materi tentang keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Hal-hal yang akan kita bahas adalah yang pertama sumber energi dan penggunaannya, yang kedua solusi terhadap keterbatasan energi. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu sumber energi dan penggunaannya. Kelestarian sumber energi. Manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas. Energi berasal dari sumber energi, dan sumber energi dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. A. Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperoleh ulang, cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Energi terbarukan dihasilkan dari sumber daya energi secara alami, tidak akan habis jika dikelola dengan baik. Energi terbarukan sering disebut sebagai energi berkelanjutan atau sustainable energy. Contoh dari sumber energi terbarukan adalah angin, air, matahari, panas bumi, dan sebagainya yang termasuk dalam energi terbarukan. Yang kedua, sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya dalam alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Jika digunakan terus-menerus, sumber energi ini akan habis. Contoh dari sumber energi tak terbarukan adalah minyak bumi, batu bara, gas bumi, dan sebagainya. Penggunaan sumber energi dan dampaknya bagi lingkungan. Dalam sektor industri, penggunaan sumber energi digunakan untuk proses produksi barang-barang yang akan diproduksi. Sumber energi biasanya digunakan dalam industri adalah batu bara, produk minyak, gas, dan biomasa. Pada sektor transportasi, sumber energi yang paling besar penggunaannya adalah BBM atau bahan bakar minyak. Gas dan biofuel juga digunakan, tetapi dalam jumlah yang kecil. Pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan permintaan sarana transportasi sehingga memengaruhi permintaan energi. Selanjutnya, di sektor rumah tangga, energi diperlukan untuk penerangan, mendinginkan ruangan, memasak, dan menghidupkan peralatan listrik. Sumber energi yang digunakan dalam sektor rumah tangga adalah LPG, listrik, minyak tanah, dan gas. Dalam sektor komersial, penggunaan energi meliputi hotel, pusat perbelanjaan, gedung, perkantoran, rumah sakit, dan restoran. Sumber energi yang umum digunakan dalam sektor ini adalah listrik, BBM atau bahan bakar minyak, gas bumi, dan LPG. Kondisi sumber energi di Indonesia. Minyak bumi dan BBM. Pangsa minyak bumi diperkirakan terus menurun, tetapi perannya masih cukup tinggi hingga tahun 2050. Sektor transportasi masih memiliki ketergantungan yang tinggi dalam penggunaan bahan bakar minyak. Pemerintah sudah berusaha untuk mengganti sumber daya agar tidak terlalu bergantung pada BBM. Namun tidak semua kegiatan dapat digantikan dengan energi lainnya, dan diperkirakan pada masa yang akan datang, pemakaian BBM akan terus meningkat. Kondisi gas bumi. Pasokan gas bumi juga diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Gas bumi tersebut digunakan sebagian besar di sektor industri dan pembangkit listrik. Namun, karena cadangan gas bumi yang terbatas dan produksi gas yang terus menurun, maka pemenuhan kebutuhan akan gas bumi sebagian diperoleh dari impor LPG. Selanjutnya, kondisi sumber energi batu bara. Cadangan batu bara lebih besar dibanding dengan cadangan minyak dan gas bumi. Batu bara dapat diolah menjadi batu bara cair untuk menggantikan BBM. Kebutuhan batu bara dalam negeri dapat dipenuhi dengan cadangan nasional.
Oleh karena cadangan mencukupi, batu bara dapat diekspor. Namun, pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca sehingga peningkatan produksi batu bara akan terkendala jika kampanye kelestarian lingkungan makin gencar. Kondisi sumber listrik. Permintaan listrik akan terus bertambah seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Kebutuhan listrik dipenuhi dari berbagai pembangkit listrik. Sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan bakar batu bara dan gas. Sisanya menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel, BBM, hidro, dan panas bumi. Pembangkitan listrik. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, penyediaan tenaga listrik Indonesia tidak hanya dilakukan oleh PT PLN Persero. Penyediaan tenaga listrik juga dilakukan oleh pihak swasta, yaitu Independent Power Producer atau IPP, Private Power Utility atau PPU, dan izin operasi atau IO non-bahan bakar minyak. Di Indonesia sudah ada 8 jenis pembangkit listrik, antara lain PLTS yang menggunakan tenaga surya, PLTU yang menggunakan tenaga uap, PLTA yang menggunakan tenaga air, PLTP yang menggunakan tenaga panas bumi, PLTSA yang menggunakan tenaga sampah, PLTBG yang menggunakan tenaga biogas, PLTBM menggunakan tenaga biomasa, dan PLTB yang menggunakan tenaga angin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi kedua, solusi terhadap keterbatasan energi. Solusi yang pertama yaitu penghematan energi. Penghematan energi merupakan solusi yang paling mudah diusulkan. Penghematan energi disesuaikan dengan skenario Ken atau kebijakan energi nasional. Skenario Ken memungkinkan penghematan energi. Skenario Ken dapat diwujudkan jika penghematan benar-benar dilakukan di semua sektor. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dilakukan dengan menggunakan energi secara efisien, serta mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Solusi yang kedua, mencari dan menggunakan energi alternatif. Keterbatasan energi menuntut kita untuk menemukan energi alternatif. Pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT merupakan salah satu cara pemerintah mengatasi keterbatasan energi tersebut. Salah satu contohnya adalah pembangunan pembangkit listrik dengan tenaga energi yang terbarukan. Apa saja sih contoh-contoh energi baru terbarukan? Energi terbarukan terdiri dari biofuel, biomasa, panas bumi, air, angin, matahari, energi kelautan, dan nuklir. Kita simak satu-satu. Biofuel merupakan salah satu energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Bioetanol, biodiesel, dan biogas adalah jenis biofuel. Bioetanol adalah bahan bakar alkohol yang berasal dari tanaman jagung, kentang, gandum, tebu, dan sorghum. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan, misalnya kelapa sawit atau hewan, yang dapat digunakan sebagai alternatif atau dicampur dengan solar. Biogas yang dibuat dengan membusukkan tanaman dan sampah organik. Biomasa adalah suatu sumber energi yang diperoleh secara langsung dari makhluk hidup atau tumbuhan. Contohnya seperti kayu bakar, limbah pertanian, alkohol, dan sampah. Biomasa berfungsi sebagai penyedia sumber karbon untuk energi. Berikutnya, panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang diperoleh dari panas yang keluar dari perut bumi. Panas dapat keluar dari celah-celah kerak bumi berupa uap panas. Uap panas ini terbentuk dari air hujan yang meresap melalui celah bebatuan, akan dipanasi oleh kerak bumi yang mendapat panas dari magma. Jika air hujan keluar dari kerak bumi, bentuknya berubah menjadi uap panas yang menyembur dari celah-celah bebatuan. Berikutnya, air. Energi potensial yang dimiliki air, misalnya air terjun dan air bendungan, dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Selain ramah lingkungan, pembangkit listrik tenaga air dapat dimanfaatkan bersamaan dengan irigasi pertanian dan pengendalian banjir dan budidaya ikan. Di sebab sebelumnya telah dibahas tentang pembangkit listrik menggunakan tenaga listrik.
Berikutnya angin. Angin terjadi setiap hari dengan arah dan kecepatan yang berbeda dalam waktu tertentu. Sebagai contoh, di pantai akan mengalami perubahan arah angin pada malam hari dan siang hari. Oleh sebab itu, daerah di sekitar pantai sesuai untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin. Namun, jika kecepatan angin tidak tetap, maka perlu dilengkapi alat pengatur tegangan, pemutus arus, dan penampung tenaga listrik arus searah. Selanjutnya, matahari. Energi potensial yang bisa dimanfaatkan selanjutnya adalah sinar matahari dengan menggunakan sel surya. Sel surya memberi harapan baru untuk mengatasi keterbatasan energi dan pemanasan global. Keuntungan sel surya adalah tidak memerlukan bahan bakar, tidak menimbulkan penyemaran lingkungan, dan tahan lama. Tetapi, kelebihan sel surya adalah mahal, memerlukan penyimpanan energi yang baik, dan perlu inverter untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Selanjutnya, energi kelautan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pantai, sehingga memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi kelautan. Energi kelautan tersebut meliputi energi gelombang laut, energi pasang surut, energi arus laut, dan energi panas laut. Selanjutnya, nuklir. Penggunaan nuklir sebagai sumber pasokan energi telah banyak diaplikasikan di negara-negara maju, sehingga melalui libatan akademisi dan masyarakat sudah saatnya mulai berpikir tentang teknologi nuklir. Meskipun energi nuklir telah memenuhi aspek ekonomis dan emisi, tetapi masih rendahnya aspek penerimaan masyarakat mengakibatkan proyek ini terhambat. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai manfaat risiko serta penanganan bahaya PLTN. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ketergantungan terhadap energi dari bahan bakar fosil akan berdampak bagi kehidupan seperti makin menipisnya sumber-sumber minyak dan meningkatnya polusi karbon dioksida. Bagaimanakah solusi kita terhadap masalah tersebut? Jelaskan. Jawabannya, solusi dari masalah tersebut adalah menggantikan penggunaan energi dari bahan bakar fosil ke energi yang terbarukan, misalnya air, matahari, angin, dan sejenisnya. Tentunya, terdapat permasalahan dalam mengkonversi energi terbarukan menjadi suatu energi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan tugas dari anak-anak generasi emas untuk mengedepankan teknologi agar dapat menghemat pemakaian energi tak terbarukan dan juga memperkecil dampak yang ditimbulkan dalam pemakaian energi tak terbarukan. Sekian, saya Frankie BP Julia Pinento, mohon undur diri. Terima kasih.